Ya betul, kerja dulu. Oke, berarti setahu aku nih kalau misalnya Kak Trisina ini bekerja sebagai software quality assurance di salah satu apa perusahaan besar di Indonesia yaitu tiket.com. Jadi mungkin pengalaman dari segi pekerjaannya sudah cukup banyak, terus dari apa sekarang juga lagi berkuliah gitu kan. Oke deh, kita mulai aja apa eh, workshop kali ini. Oke, Katrisina, silahkan. Oke, sebentar. Aku punya slide. Ini bisa nggak ya aku share? Ada ya? Muncul ya? Muncul, muncul. Oke. Oke, thank you untuk Reza dan Rifki kesempatannya buat sharing soal beasiswa. Dan aku juga merasa dulu saat aku jadi beasiswa hunter itu aku banyak ikutan webinar, aku banyak nanya-nanya ke orang juga, gain information supaya aku bisa tahu nih gimana step yang bakal aku ambil buat apply beasiswa karena setiap orang tuh punya apa ya, punya eligibility yang berbeda dan path yang berbeda. Jadi memang penting untuk kita banyak ikutan webinar-webinar atau tanya-tanya ke orang-orang gitu supaya bisa tahu nih strateginya seperti apa. Nah, untuk kali ini temanya itu kan kunci sukses studi di luar negeri, strategi meraih beasiswa. Jadi sedikit background, aku itu memang dari dulu pengennya kuliah S2 itu di US. Waktu itu belum tahu kenapa, alasannya kayak mungkin cuma cuma bayangan pengen aja gitu. Tapi akhirnya um, melakukan riset untuk kurikulum kampus dan segala macam, akhirnya udah makin firm untuk lanjutnya di US seperti itu. Nah, wait. Oke. Dan beasiswa-beasiswa yang ada untuk kuliah di US itu ada beberapa macam. Dan yang aku apply itu kemarin LPDP dan Fulbright. LPDP aku apply tahun 2023. Batch satu aku gagal dulu. Itu itu was really heartbroken moment. Tapi akhirnya bisa belajar dari kegagalan. Akhirnya di batch 2 tahun 2023 itu dapet. Nah, selain itu juga aku apply Fulbright Scholarship saat itu tahun 2023. Dan puji Tuhan juga lolos. Jadi at that time I got two scholarship, but ended up I go to with LPDP instead. Oke, okay. So nama aku Tris Simanjuntak, bisa dipanggil Tris. Aku LPDP Wordi di PK 234, nama PK aku karena Kacaksana. Sekarang berkuliah di program Energy Systems Engineering untuk master's degree di University of Michigan. Oke. Okay. Dan ya, ini sedikit background education aku. Jadi sebelum aku menempuh Master of Engineering di University of Michigan, atau biasa disebut UMich, aku S1-nya di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Teknik Elektro, lulus di tahun 2019, dan konsentrasinya itu kemarin Teknik Tenaga Listrik. Jadi memang lebih ke arus kuat. Nah, untuk background pekerjaan sendiri itu as a professional sebenarnya lebih banyak itu di bidang teknologi atau IT. Terakhir itu di tiket.com sebagai software quality assurance, sebelumnya di startup telemedicine di Jakarta sebagai software quality assurance, dan sebelumnya lagi di software house namanya Nexam Indonesia sebagai software quality assurance juga. Okay, that's pretty much about me. So, okay, wait. Alright. Nah, ini adalah session structure-nya, our agenda this morning. Kita pertama akan bahas jenis-jenis beasiswa luar negeri. Yang kedua itu proses dan pendaftaran beasiswa. Yang ketiga itu ada Q&A. Dan yang selanjutnya ada review CV dan juga mock interview. Oke. Okay. Oke. Okay. Sebenarnya teman-teman mungkin ada kebayang pengen lanjut kuliah S2 atau S3 gitu. Mau di dalam negeri atau di luar negeri sebenarnya itu sama-sama bagus. Itu lebih ke kalian mau nyari apa sih gitu di luar negeri, atau kalian mau nyari apa sih di dalam negeri, apakah itu align sama tujuan kalian. Tapi ya, di sini karena memang waktu itu um, ada hal-hal menurut aku yang hal-hal fundamental yang pengen sebagai um, apa ya, akademik goal aku yang pengen aku cari di luar negeri, makanya aku fokusnya di luar negeri. Dan mungkin ini ada beberapa hal yang bisa aku share dari perspektif beasiswa luar negeri. Dan mungkin kalau beasiswa dalam negeri aku um, belum terlalu paham, tapi soal LPDP itu mungkin agak sedikit tahu lah. Oke, So ini adalah jenis-jenis beasiswa.
luar negeri yang aku coba kumpulin sebenarnya lebih banyak dari ini. Nah, yang pertama itu adalah LPDP, itu beasiswa dari Indonesia, ya labelnya adalah Indonesia. Dan LPDP itu sendiri banyak banget programnya, program reguler, targeted, afirmasi, dan lain-lain. Dan dari reguler pun dipecah-pecah lagi, reguler untuk jalur A, B, dan C. Jadi benar-benar yang LPDP itu punya banyak path buat teman-teman bisa apply, dan itu tergantung dari eligibility kalian masing-masing gitu. Nah, pros and cons-nya juga ada dari tiap beasiswa. Ada yang mungkin punya tuition fee-nya sekian, apa ya, maksudnya kayak dana funding-nya itu bisa cukup untuk bayar uang kuliah dengan berapapun biayanya, tapi ada juga yang punya limitasi uang kuliahnya harus sekian, dan teman-teman harus cari skema bagaimana cara nutupinnya. Jadi jenis-jenis beasiswa ini kalau kalau misalnya nanti dipelajari lebih lanjut, PDP, Fulbright, Chevening, dan lain itu sebenarnya punya pros and cons masing-masing. Dan aku sendiri setelah aku pelajarin semuanya itu kayaknya memang nggak ada beasiswa yang sempurna itu sih. Jadi ya balik lagi sih di mana yang bisa konsep kita kompromis dan juga prosesnya itu memang cocok buat kita gitu. Nah, yang kedua itu beasiswa Fulbright. Ini beasiswa dari pemerintah Amerika bekerja sama dengan suatu negara, itu kerjasama bilateral. Misalnya Amerika dengan Indonesia, makanya Fulbright Indonesia. Ada juga Fulbright, misalnya Amerika, ini banyak banget country, jadi aku nggak terlalu ingat. Misalnya mungkin let's say Amerika dengan Thailand, maka dibilang Fulbright Thailand kayak gitu. Jadi Fulbright ini labelnya atau apa ya, presisnya lebih internasional karena awarding itu dari berbagai macam negara, tapi kampus yang dituju itu hanya hanya boleh di Amerika seperti itu. Dan yang ketiga ada Chevening, itu bisa untuk berkuliah di UK, Australia Awards juga untuk di Australia, My Scholarship itu event itu di Jepang, atau aku juga belum pernah um, apply dan ikut proses untuk My Scholarship. Dan sebenarnya selain beasiswa-beasiswa dari apa ya, beasiswa dengan label negara misalnya, ada juga beasiswa sebenarnya yang dari kampus itu sendiri. Contohnya itu Knight Hennessy Scholars, itu dari Stanford University. Beberapa kampus yang aku tahu di Amerika, mereka punya program beasiswa sendiri. Jadi kita bisa directly apply ke mereka, kita submit berkas dan lain-lain, dan ikutin prosesnya. Kalau misalnya memang beruntung ya dari mereka itu bisa di-provide funding untuk berkuliah di tempat mereka. Jadi selain Stanford sebenarnya masih banyak lagi university. Jadi teman-teman mungkin kalau memang udah pengen banget nih, misalnya kuliahnya, let's say Stanford, that's a big name, coba dicek websitenya, mereka punya nggak skema pendanaan ataupun beasiswa. Jadi ya mungkin kita um, nggak perlu apply LPDP yang pendaftarnya banyak banget, nggak perlu apply Fulbright yang daftar banyak banget. Cuman ya pasti filternya juga lumayan strict untuk di tiap-tiap kampus seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada beasiswa fully funded PhD, itu di Penson School. Ini salah satu beasiswa atau skema pendanaan yang orang Indonesia tuh masih sedikit banget yang tahu. Especially in Amerika gitu. Karena ternyata kalau di Indonesia kita tahunya S1, lanjut S2, terus lanjut um, S3. Ternyata di Amerika itu sebenarnya kita dari S1 bisa langsung PhD, tanpa perlu S2, seperti itu. Biasanya S1 itu di sini 4 tahun, kalau di UK itu sekitar 3 kalau nggak salah. S2 itu di sini 2 tahun, di UK itu bisa 1 tahun. S3 di sini itu bisa, let's say 5-7 tahun, tapi di UK itu bisa kurang dari 5 tahun. Nah, memang kalau di Amerika itu untuk jenjang pendidik, untuk S1, S2, S3 itu memang panjang durasinya, lumayan panjang. Tapi di mana mereka juga punya program dari S1 langsung S3. Nah, S3 itu sendiri di sini, aku kurang tahu juga gimana yang di Indonesia, tapi di sini itu terhitung sebagai pekerjaan. Jadi sebenarnya kita apply untuk menjadi mahasiswa PhD atau PhD students. Di situ mereka akan dana uang kuliah itu dari mereka, dan kita juga dibayar tiap bulannya untuk hidup, stipend atau uang makan kita di situ. Tapi kita sebagai PhD student sekarang memang udah apa ya, terhitung sebagai quote unquote professional researcher, jadi kita bantu riset supervisor di sana. So untuk teman-teman yang memang mungkin pengen apa ya, udah tahu nih the firm, pengen
PhD ya. Kalau memang pengennya di Amerika ya bisa directly langsung aja ngambilnya PhD, nggak tanpa perlu masters gitu di sini. Dan ya cukup cukup apa ya, cukup menenangkan karena kita tidak perlu memikirkan fundingnya seperti apa, karena dari kampus sendiri yang akan membayarnya dan justru kita dapat gaji dari situ. Nah, yang terakhir itu scholarship from the schools ya, yang tadi aku bilang. Selain Stanford, coba dicek-cek lagi kampus-kampus yang tujuan teman-teman. Sebenarnya kampus-kampus tersebut punya program beasiswa masing-masing nggak seperti itu. Oke, em, lanjut. Uh, no, ya. Lanjut untuk LPDP sendiri. Oke, so ta- tadi aku bilang bahwa LPDP itu punya banyak program beasiswa. So first thing first that we need to do is decide which LPDP program we want to apply for and are eligible for. Jadi kita mau apply apa dan secara um, kriteria kita tuh sebenarnya masuk nggak sih di program yang kita tuju itu, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman masuk ke websitenya LPDP itu, nanti ada semacam menu seperti ini, yang aku coba screenshot, di tentang investasi dan beasiswa. Nah, di beasiswa itu ada drop down, beasiswa targeted, beasiswa afirmasi, beasiswa umum, beasiswa kolaborasi. Jadi coba dipelajarin tuh dari targeted, afirmasi, umum, kolaborasi. Kayaknya di bawahnya masih ada lagi deh beasiswa-beasiswa lainnya gitu. Nah, ini sebenarnya kita itu eligible di mana sih? Kalau target itu biasanya untuk PNS dan lain-lain, afirmasi itu dari daerah terbelakang, umum itu juga banyak jenisnya lagi, dan kolaborasi. Nah, aku sendiri itu daftarnya di beasiswa umum. Beasiswa umum itu sendiri juga terbagi menjadi tiga. Beasiswa reguler, beasiswa PTUD, dan beasiswa parsial. Oke, aku coba dari bawah dulu jelasinnya. Beasiswa parsial itu beasiswa yang tidak fully funded. Jadi LPDP akan mengcover biaya pendidikan kita sekian persen, sisanya itu I'm not really sure, tapi bisa mungkin dari kita ataupun dari skema pembayaran lainnya. Nah, kalau beasiswa PTUD itu adalah beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Jadi LPDP itu punya list sekitar 50 kampus yang bagi mereka adalah perguruan tinggi utama mereka gitu. Dan I'm proudly say that University of Michigan itu termasuk top 50, jadi salah satu PTUD untuk LPDP. Tapi untuk daftar PTUD sendiri, kita harus punya LOA, Letter of Acceptance, dari kampus bahwa kita telah diterima di kampus tersebut. Jadi untuk daftar PTUD, kita harus apply kampus dulu, kita diterima kampus, baru kita bisa daftar LPDP jalur PTUD. Kemarin aku sendiri, karena aku walaupun di Michigan sebenarnya masuk PTUD, tapi karena aku tidak apply kampus dulu, aku coba cari beasiswa dulu, makanya aku nggak ikut jalur PTUD. Tapi instead aku ikut jalur beasiswa reguler. Nah, reguler ini sebenarnya fleksibilitasnya lebih luas karena siapa aja bisa apply. Tapi ya tuh tadi coins itu juga artinya bahwa saingannya banyak gitu. Dan di reguler ini kita nggak perlu ada jalur LOA dan no LOA. Nah, kalau jalur no LOA kayak aku sendiri, aku cari dulu beasiswanya, aku apply dulu. Kalau misalnya aku udah dapet beasiswa ini, baru aku apply kampus. Nah, ketika ada jalur LOA dan no LOA ini sebenarnya ada benefit masing-masing. Kalau kita udah keterima kampus, LOA unconditional, kita punya dokumen sakti itu, kita bisa skip step seleksi bakat skolastik yang kayak CPNS kayak gitu-gitu. Jadi lumayan, menurut aku itu lumayan challenging. Jadi ya untuk teman-teman yang udah punya surat sakti dari kampus, itu bisa skip itu seleksi bakat skolastik. Tapi kalau belum punya, ya tetap harus ikut seleksi bakat skolastik. Jadi ini sebenarnya balik lagi ke strategi masing-masing. Kalau aku sendiri waktu itu kenapa cari beasiswa dulu, baru apply kampus, karena di luar negeri itu ketika kita dapat LOA, misalnya um, dapat surat selamat diterima untuk tahun ajaran 2024 mulainya gitu. Tapi ketika aku apply LPDP ternyata aku belum berhasil di tahun 2024. Jadinya aku mau kuliah bingung nih, belum punya uangnya seperti atau dananya dari mana. Biasanya orang-orang bisa hubungin kampus bilang, aku belum punya funding untuk kuliah, bisa nggak LOE ini diundur tahunnya, nggak 2024, tapi 2025. Beberapa kampus itu bisa kayak gitu, tapi ada beberapa kampus yang sangat strict, oh nggak bisa, ini kita udah keluarin untuk kamu dapat kursi di tahun 2024. Kalau kamu nggak ngambil, ini akan angus. Nah, itu juga jadinya maksudnya
ya sayang. Jadi kalau misalnya udah angus kita harus mulai dari awal lagi gitu. Tapi ada juga yang kayak ya udah aku cari kampus dulu aja biar ntar aku bisa skip seleksi bakat vokasi karena itu kan belajar lumayan drilling soal ya. Jadi ya kembali lagi ke teman-teman maunya strateginya seperti apa kayak gitu. Oke, next itu wait. Oke. Ya, kalau LPDP sendiri itu untuk jalur aku yang reguler dan tanpa LOE itu aku harus ikut lengkap end-to-end prosesnya semuanya nggak ada yang aku skip. Itu pertama seleksi administrasi, kedua seleksi bakat skolastik, yang ketiga seleksi substansi atau interview. Oke, kita breakdown dulu. Oke, seleksi administrasi itu sebenarnya lumayan apa ya, requirement itu lumayan general sih kalau aku bilang karena um, ini adalah requirement yang sebenarnya di beasiswa lain juga ada gitu. Pertama itu TOEFL atau IELTS or other English proficiency test biasanya seperti Duolingo kayak udah beberapa kampus bolehin dan PDP juga menerimanya. Jadi kita bisa bisa pakai sertifikat TOEFL atau IELTS dan suka nanya kan mendingan TOEFL atau IELTS. Nah, untuk tingkat soal menurut aku pribadi ini bisa subjektif. Menurut aku tingkat soal sama aja, susah susah juga dua-duanya gitu. Tapi dalam bentuk format soal mereka sangat berbeda. Jadi dari awal aku udah decide aku mau ambil TOEFL aja supaya aku nggak belajar. Jadi aku dari awal belajarnya struktur soal TOEFL gitu. Kalau misalnya pindah ke tiba-tiba ikutan tes IELTS aku agak pusing gitu cara apa ya mempelajari model soal dan juga triknya juga berbeda kayak gitu. Nah, dan TOEFL itu kan sebenarnya produk Amerika gitu. IELTS produk UK. Dan beberapa kampus, karena waktu itu aku udah firm banget ke US, dan beberapa kampus yang aku tuju itu nggak menerima IELTS, dan mereka maunya TOEFL. Jadi ya dari awal memang aku udah nggak apa ya, udah neglecting lah IELTS kayak gitu. Nah, sebenarnya balik lagi ke teman-teman. Jadi kalau misal udah tahu kampusnya apa, kira-kira bayangannya berapa list kampus yang mau kita apply, dan mereka require-nya TOEFL IELTS atau bisa terima dua-duanya. Nah, itu juga mempermudah kita untuk udah punya plan nih, kita bakal belajarnya TOEFL atau IELTS kayak gitu. Nah, yang kedua itu IZE. LPDP itu IZE-nya lumayan panjang menurut aku, 2.500 kata. Sedangkan biasanya kampus-kampus Amerika itu kita apply kampus Amerika itu kita bisa harus submit 2 sampai 4 esai yang 500 kata. So very straightforward kalau American style itu. Kalau di LPDP 2.500 kata yang ya kita aku nggak tahu apakah beda-beda promnya, tapi coba dibaca secara teliti promnya mereka maunya apa, kita harus nulis apa, itu ikutin aja, jangan lewat dari apa yang mereka minta gitu. Karena esai itu salah satu komponen terpenting dari proses beasiswa. Dan aku juga bisa bilang esai itu salah satu hal yang paling penting untuk apply kampus. Jadi ya sangat perhatikan prom dari mereka itu apa. Nah, yang ketiga itu letter of recommendation. Oke, letter of recommendation itu sebenarnya kalau LPDP butuh satu. Kalau misalnya kita apply kampus, I can say that from American campus perspective, itu bisa 2 sampai 3 sampai 4 malah beberapa. Ada kampus yang minta 4. Dan ada yang bilang kayak, jadinya supaya makin kuat nih letter of recommendation-nya, ini perlu nggak rekomendasi dari rektor? Perlu nggak rekomendasi dari, for example, yang kerja di kementerian, dari Bu Menteri gitu, dari CEO kantor? Sebenarnya, okay, big names can play a part in that, tapi aku bisa bilang bahwa letter of recommendation itu sebenarnya yang paling penting adalah orang yang mau nulis hal-hal baik tentang kamu gitu. Jangan sampai kayak ya kita ditulis dapat rekomendasi dari orang yang levelnya tinggi banget, tapi sebenarnya nggak kerja bareng kita gitu, nggak tahu kita seperti apa. Jadi apa yang mereka tulisnya terlalu ngawang gitu. Nah, enaknya kalau sama orang-orang yang udah kenal deket atau yang tahu gitu proses kita bekerja seperti apa, ataupun dosen kita yang tahu kita di kelas seperti apa, they can put details on your later. Contohnya aku minta itu letter of recommendation dari 2 dosen aku dan 1 itu dari bos di kantor aku. Jadi mereka bisa mention kayak, for example dari bos aku, project-project yang aku handle, resultnya seperti apa. Jadi itu kayak lebih kuat aja suratnya, letter of recommendation itu.
Nah, selanjutnya itu ada application form di LPDP itu, jadi online. Dan beberapa hal-hal kecil lah, ya kesalahan-kesalahan orang-orang yang pernah kuliah itu, bahwa mereka lupa isi sesuatu atau tahunnya salah, mereka upload dokumen yang nggak tepat, kayak gitu-gitu, malah justru jadi nggak lulus di seleksi administrasi. Sayang banget. Jadi itu penting banget setelah udah kita isi, review lagi, baca lagi, ada yang kurang nggak gitu-gitu. Terus selanjutnya ijazah dan transkrip nilai. Untuk dalam negeri ya bisa pakai itu, tapi kalau misalnya untuk luar negeri itu lumayan take time karena harus translate. Ada juga yang perlu pakai konsultan yang udah ditunjuk dari kampus atau dari beasiswanya. Jadi ya, even it's just like ijazah dan transkrip, tapi make sure kalau misalnya itu memang harus cuma submit bahasa Indonesia ataupun harus translate dengan ya bisa lembaga apapun gitu-gitu. Hal seperti ini sih sebenarnya takes time, tapi ya kalau bisa jangan buru-buru buat mengerjakan ini. Dan sisa itu berkas penunjang lain itu bisa beda-beda. Jadi kalau LPDP itu nggak ada sih. Tapi kalau Fulbright itu biasanya harus bikin academic writing dan lain. Jadi benar-benar diperhatikan bullet points dari masing-masing beasiswa. Kalau LPDP secara garis besar sih ini aja. Oke, lanjut. Oke, so ini adalah seleksi bakat skolastik. Jadi I can say it's ya nggak terlalu jauh sama tes CPNS, tes psikotes lainnya. Jadi ada 4 bagian, dan ada verbal reasoning itu 23 pertanyaan 30 menit, quantitative reasoning itu 25 pertanyaan dan 40 menit, problem solving itu 12 pertanyaan 20 menit, psikologitas itu 40 pertanyaan 45 menit. Jadi scoringnya itu kalau correct answer itu kita dapat 5 poin, terus incorrect itu kita nggak ada no point reduction, so thank God nggak ada minus di situ. Dan maksimum poin dari verbal, kuantitatif sampai problem solving itu 300. Psychology test itu aku nggak tahu gimana penilaian itu nggak muncul di screen, mereka punya penilaian di belakang gitu. So yeah, your score will be shown immediately after you finish the task. Jadi dari verbal, kuantitatif sampai problem, ketika kita udah finish the task langsung muncul hasilnya. Oke. Oh ya. Terus ini aku coba provide supaya dapat gambaran. Untuk verbal reasoning itu ya sebenarnya ada breakdown lagi, ada 4 part. So analogy, logical, analytical, synonym, and antonym. So ya itu sebenarnya mirip-mirip sama tes CPNS dan lain-lain. So ya kalau udah familiar ya mungkin akan cepat gitu ngerjain. Tapi karena aku itu nggak familiar, aku harus setiap hari drilling soal biar mulai tahu nih flownya seperti apa, ini cara ngerjain seperti apa. Soalnya contohnya seperti ini, guru sekolah, berarti jawabannya petani bekerja di ladang, begitu. Ini aku nggak bakal bahas detail example, tapi cuma mencoba apa ya, nunjukin nih seperti ini contoh-contoh soal-soal yang keluar di tes. Oke, selain itu di section keduanya ada quantitative reasoning. Itu ada 3 lagi, dipecah jadi 3 bagian: number sequence, arithmetic and geometric, yang kedua numerical reasoning and maths, yang ketiga itu reasoning and logic. Jadi bisa dari aritmetika, dari geometri, dan lain-lain. Oke, terus ada problem solving. Jadi problem solving ini ada 3, contohnya conclusion, true and false statement, dan juga ada exception. Jadi kita akan di-provide sebuah teks, setelah ada teksnya, terus ada table, bisa grafik, kayak gitu, baru kita harus cari kesimpulannya. So it really takes time to do this kind of question. Dan ya menurut aku ini apa ya, seleksi bakat sekolah itu lumayan deg-degan sih, karena ya it's kind of like one test that banyak banget jenis soalnya, dan 1 hari doang itu menentukan kita lulus apa enggaknya. Jadi ini aku coba kumpulin passing grade. Kita punya passing grade untuk lulus dari tahap itu. Regular itu termasuk yang paling tinggi waktu itu, tahun 2014 itu berarti masih baru, terakhir itu kemarin. Passing grade 105, untuk prioritas 105, targetnya 100, entrepreneurship 95, dan afirmasi 70, Putra Putri Papua 60, dan parsial 95. Jadi regular itu lumayan kompetitif, dan karena memang pendaftarnya juga banyak ya. Jadi ya seperti itu. Oke, so
tips success in the seleksi bakat scholastic itu, like I said that you need to regularly practice with time drills karena itu lumayan limited gitu ya waktunya. Jadi beneran coba kerjain soal-soalnya dengan di waktu sesuai dengan yang dari LPDP seperti apa. Beneran kita bisa ngerjain nggak dalam rentang waktu segitu. Nah, yang ke wait. Yang kedua, use various resources such as Telegram, YouTube, and books. Oke, I can say that Telegram itu banyak source pejuang LPDP yang share-share latihan soal gitu. Jadi kita bisa lihat di situ. Terus YouTube juga banyak apa ya, Wordy yang udah nge-share juga ataupun webinar-webinar lainnya yang latihan bareng seperti itu. Dan juga books yang biasanya aku pakai itu ya untuk CPNS dan juga tes psikotes kerja. Dan yang keempat itu engage in peer learning. Waktu itu aku punya temen yang juga sama pejuang yang LPDP, jadi kita kadang-kadang udah ngerjain soal, tapi menurut kita bener nih, di pilihan, di optionnya juga ada jawabannya. Tapi dikunci kok enggak ya, kayak gitu-gitu. Terus ya udah biasanya aku coba apa ya, bikin session sama teman ini gimana sih kok menurut aku udah bener, kok menurut dia punya pandang lain nggak, sesuai kunci nggak flow dia seperti itu. So I think that if you can engage in peer learning itu juga ngasih apa ya, insight ke kita bahwa sebenarnya ini jawaban-jawabannya can be a bit tricky karena menurut kita benar dan ada pilihannya ternyata bukan itu jawabannya. Oke, um, oke. Dan tahap terakhirnya itu adalah seleksi substansi atau interview. Interviewnya itu online dengan 3 panelis. Terakhir juga masih seperti ini. I don't know kalau next time akan ada berubah. Terus itu tuh untuk mengonfirmasi SI kita, CV, dan application form. Jadi ya esai itu kan sesuatu yang kita tulis sendiri gitu. Maksudnya ya mereka akan mengkonfirm lah apa yang udah kita tulis, goal kita seperti apa. Itu akan muncul banyak pertanyaan terkait esai yang udah kita tulis itu. Dan CV juga pasti mereka juga akan tanya-tanya pengalaman kerja dan lain-lain yang kita tulis di CV kita. Dan application form. Di application form itu ada kelebihan kekurangan, ada apa lagi ya? Um, ya lumayan ada pertanyaan yang sebenarnya kalau kita isi dan kita lupa jawabannya dan ditanyain sama mereka, itu juga akan jadi disaster. So, biasanya nah ini tips dari aku, jadi pertama, sering mock interview, karena mock interview itu membuat kita jadi kayak, oh, ada sense of surprise orang yang interview kita akan nanya SI kita, akan nanya CV kita, akan nanya application form kita. So, we can get prepared for that, gitu, untuk tahu. Untuk mulai memorize what we have already written in our essay, and our CV, and also application form. Nah, dan jangan apa ya, maksudnya jangan menganggap bahwa application form itu suatu hal yang udah tulis dan submit, ternyata itu juga akan ditanya-tanya. Jadi, biasanya aku baca-baca ulang juga application form aku itu apa. Okay, so yeah, that's pretty much it. If you guys have question, just shoot. Yey, gila. Banyak banget ya ternyata maksudnya faktor-faktor yang menjadi apa penilaian gimana caranya kita dapat beasiswa, apalagi spesifiknya tuh di LPDP ya, Kak Tris. Jadi emang tadi kan sempat disinggung juga kalau misalnya apa namanya pilihan juga ya ke kita, apakah kita mau dapat LOA dulu atau misalnya mau apply beasiswa dulu, itu preferensi masing-masing. Tapi lebih baik tolong research ya kayak terkait event terkait kampusnya, jurusannya, baik itu LPDP-nya juga atau misalnya beasiswa lainnya gitu. Soalnya karena emang kebetulan aku juga lagi mempersiapkan nih Kak beasiswa. Jadi kayak eh banyak insight juga nih yang aku dapat apalagi tadi terkait ternyata si apa namanya LPDP itu tuh banyak gitu. Yang aku tahu tuh cuman yang beasiswa umum aja loh Kak. Jadi kayak ada PTUD itu aku baru tahu sama sekali. Kalau misalnya ternyata ada PTUD dan kita tuh harus ngecek juga kan itu apakah nanti opportunity-nya lebih memudahkan atau ternyata sama aja kayak yang umum gitu kan. Oke deh, kita buka buat teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan ke Kak Trisina boleh di kolom chat atau misalnya menggunakan fitur raise hand. Barangkali ada yang ingin lebih jelas kali ya, atau enggak ada yang pengen nanya terkait waktu kemarin tuh
si konten dari esainya tuh apa aja gitu misalnya, atau misalnya karena kan yang yang aku tahu ya nih Kak, kayak Inggris itu mewajibkan esainya tuh hanya 500 kata gitu. Sedangkan ini aja LPDP aja sampai 2.500 ya. Berapa kali lipatnya tuh? 5 kali lipatnya kan. Jadi kayak, wah apa aja nih kan? Pasti bingung gitu. Apa aja yang harus kita tulis di dalam esai tersebut gitu. Hmm, ya. Em, ya, jadi LPDP itu lumayan panjang, baru 500 kata. Inggris sih mungkin 500 ya. Kalau Iya, ya iya. kalau ya kalau Amerika itu bermacam-macam. Ada yang minta 250, ada yang minta Hmm. 500. Jadi em, sangat tergantung kampusnya lagi. LPDP itu kemarin promnya yang aku ingat mereka minta mau belajar apa, em, ap- di mau belajar apa di jenjang yang kita tuju, dan bagaimana kita akan berkontribusi di Indonesia. Nah, jadi cara aku menulisnya itu, oke, memang mereka cuma minta poinnya itu, tapi nggak mungkin kita tulis cuma itu doang kan gitu. Jadi, em, aku bikin dulu outline-nya, aku bikin paragraf satu, pokoknya aku akan memperkenalkan diri aku. Paragraf dua baru aku akan sebutin bahwa em, aku ma S1-nya di mana, terus paragraf 3 sampai sekitar 4-5 itu aku ceritain apa ya case yang aku em, pengen pelajarin, jadi lumayan panjang, ada 3 paragraf. Selanjutnya di paragraf selanjutnya itu aku jelasin kampusnya beserta kurikulumnya beserta nama profesornya, aku tulis juga. Dan di paragraf akhir aku tulis bagaimana ini bisa berkontribusi di Indonesia. So em, nggak ada apa ya, nggak ada outline saklek harus seperti apa, Hmm. tapi the storytelling style, I think it is really important. Jadi bagaimana teman-teman bisa apa ya, meng mengcover jawaban teman-teman itu dari prompt yang LPDP siapkan untuk menjadi sebuah cerita yang koheren kayak gitu. Hmm. Ada yang mungkin pengen langsung nulis nomor satu, ada paragraf satu adalah masalahnya, itu nggak apa-apa. Yang penting saat dibaca, oh nangkep nih orang ini sebenarnya mau belajar apa dan bagaimana berkontribusinya seperti itu. Jadi bisa urutannya kayak gimana, yang penting koheren. Dan menurut aku penting untuk di proofread ke orang-orang lain. Aku waktu itu yang Ya, proofread proofread essay aku sekitar 10 orang. Itu wow. dari berbeda-beda latar belakangnya. Karena kan aku ngambil di engineering. Jadi yang baca itu teman-teman dari psikologi, teman-teman dari kedokteran, dari engineering juga ada, dan dari konsultan pendidikan juga. Kenapa? Karena aku pengen orang yang di background yang sama dengan aku ngerti nih masalah yang aku pelajarin apa dan kontribusi seperti apa. Karena I tend to put the technical terms. Kalau kita misalnya dari aku mau belajar energi kan aku pasti harus mention dong hal teknikal juga kayak Hmm. datanya seperti apa. Tapi aku juga mau make sure orang-orang yang di luar dari jurusan aku sebenarnya ngerti nggak sih concern yang sedang aku lagi raise itu di situ. Aku merasa kayak oh di Indonesia itu sebenarnya kita punya national target 23% gitu yang pengen kita implement renewable energinya. Nah, itu dapat nggak idea itu dibaca orang-orang yang bukan dari jurusan aku kayak gitu. So, outline itu nggak masalah mau bolak-balik urutannya itu orang nggak ada yang saklek ya. Tapi yang penting gimana pun flow-nya, gimana pun style of the storytelling, make Hmm. sure itu esai itu adalah sebuah cerita yang ketika orang baca siapapun itu bisa paham bahwa itu jawaban yang LPDP mau gitu. Hmm. I see, I see. Berarti nggak ada aturan saklek ya kayak yang penting kita tuh menjelaskannya itu dengan secara coherence gitu antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya tuh nyambung gitu. Soalnya yang aku dapat ya karena aku sebagai chevening eh apa pejuang chevening gitu. Jadi kan kayak mereka tuh menyarankan untuk esainya tuh lebih kayak ke metode STAR gitu. Situation, task, terus actionnya sama resultnya tuh seperti apa gitu kan. Ternyata emang dari sini pun aku belajar kalau misalnya nggak harus start, tapi yang penting kita tuh lebih kayak ke coherence antara paragraf yang satu dan yang lainnya, terus nyambung juga dan lebih make sense gitu ketika kita menceritakan si apa pengalaman yang udah kita dapat, ya nggak sih?
Iya, betul. Tuh. Jadi Kalau bisa di- seperti kalau apa aja. Mhm. ya kalau misalnya ini sih Kak, kayak kan rata-rata orang-orang tuh banyak menggunakan nih biasanya nih ya banyak menggunakan chat GPT. Nah, itu kan sebagai maksudnya kayak enggak kok aku udah ada esainya cuman pengen banget menggunakan chat GPT ini tuh karena make sure apakah bisa atau enggak gitu. Menurut kakak gimana nih? Maksudnya sebagai orang yang sudah mendapatkan LPDP dan sudah membuat esai dengan sebanyak itu, kira-kira pandangan kakak gimana sih? Oke, that's interesting question. Ya, Jadi ChatGPT itu sebenarnya ya sangat pintar, tinggal kasih prompt, mereka bisa nulis apa hmm, aja di situ. Tapi even kayak waktu aku di kampus sekarang itu kan kita harus sering bikin essay, harus bikin summary dan lain. Sangat tidak dianjurkan menggunakan ChatGPT, tapi boleh. Dan kita pun kalau mau pakai ChatGPT harus provide di kalimat apa yang kita pakai ChatGPT, kenapa hmm, kita harus bikin. Jadi kayak lebih panjang lagi, jadi kayak ya mending gak usah gitu. Nah, aku kemarin sebenarnya menggunakan ChatGPT. To be honest, I use ChatGPT buat bikin esai, tapi bukan aku kasih prompt dan suruh ChatGPT tulis. Jadi ada semacam apa ya? Aku misalnya waktu itu aku menggunakannya lebih kayak buat cari sinonim. Misalnya, ah, um, I want to learn energy and engineering. So it's sounds very basic basic gitu, ya. kayak basic English. Jadi aku mencari learn itu seperti apa sih sinonimnya. Hmm, Aku bilang gitu ke ChatGPT. Jadi dia kayak ada beberapa, dia provide aim, delve kayak gitu-gitu. Jadi bisa aku pakai untuk aku ubah hmm, tulisan aku. hmm, But not that ChatGPT wrote my essay, so hmm, that's just a big no. Dan selain itu, menurut aku karena menulis itu sebenarnya akan terlihat um, orang ini beneran nulis atau enggak. hmm, Pertama, ada namanya tools yang untuk ngedetect itu AI yang nulis atau enggak. Yang kedua itu, kalau kita bisa baca sebuah essay, apa di LPDP itu 2015 kata, panjang banget kayak gitu. Um, akan ada terlihat emotionnya, akan terlihat hmm, apa ya, personal touch-nya, dan ketika menulis untuk paragraf satu perkenalan aja tuh my name is Tracy dan lain-lain, kita akan provide satu apa ya, beberapa idea yang sangat personal, so akan terlihat banget itu kalau yang nulis bukan manusia seperti itu. Jadi I don't recommend to use AI tools to write these days. But yeah, it can help you buat cari sinonim dan lain-lain, tapi untuk menulis just don't. ya. Iya sih Kak, benar. Maksudnya kayak orang-orang tuh rata-rata menggunakan chat GPT itu dari nol banget gitu. Nol banget mulai dari yang esainya belum ada sama sekali sampai yang udah ada gitu. Tapi dengan ya udah gitu aja. Jadi semuanya diserahkan ke chat GPT gitu. Jadi kalau misalnya emang mau menggunakan ChatGPT pun digunakan untuk yang hal-hal seperti kayak tadi nyari sinonim atau misalnya kayak aku tuh waktu kemarin sempat kayak bingung nyari-nyari metode STAR tuh sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu untuk nulis esai itu gitu. Terus aku cari tuh metode-metode nanya ke ChatGPT ini mengenai metode untuk menulis esai itu seperti apa gitu. Dia tuh sampai memberikan kayak apa penjelasan gitu kan, baik di Indonesia mau apa baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu. Jadi membuat kita tuh lebih kayak, oh oke tahu nih apa nih yang bakal aku tulis di apa di esai nanti gitu kan. Jadi kayak tolong teman-teman semua yang ada di sini ya. Jadi jangan sampai menggunakan chat GPT itu disalahgunakan gitu, disalahgunakan. Jadi kalau misalnya maupun karena itu juga mengukur kemampuan kita nanti ketika di master degree itu ya kayak untuk menulis kan karena kita kan pasti bakal lebih banyak menulis nggak sih Kak di master degree ini ya. Ya, even in engineering juga bakal banyak nulis summary dan lain-lain, so ya. Nah, itu dia. Jadi kayak pasti membutuhkan kemampuan untuk writing itu lebih sangat tinggi gitu kan. Untuk teman-teman di sini, Iya. mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, gak apa, nggak usah malu, boleh chat di chat box atau enggak raise hand.
karena kita masih punya banyak waktu nih sebelum mereview CV dan juga mock up interview. Tuh, Oke, Za, izin mau tanya dong. gimana gimana tuh? Saya ingin bacain juga sih beberapa dari pertanyaan yang dari peserta. Ada yang nanya Oh, juga terkait pasar lulusan energi sistem engineering di Indonesia seperti apa, terus kayak aktivitas risetnya seperti apa, gimana, apakah di luar negeri atau di master apakah ada internship juga atau seperti apa? Thank you. oke. Oke, pertanyaan menarik. I'm not really sure whether I'm the right person to ask that question. Karena aku juga belum bekerja di Indonesia di bidang energi, tapi salah satu hal yang membuat aku pengen bekerja di bidang energi itu karena demand-nya konsisten. So it's not like something that pops out and gone, like you know, itu tuh kayak apalagi di bidang kelistrikan itu kan hal yang esensial. Kayak even now kayak IT udah lagi booming gitu, tech lagi booming. But it means nothing kalau kita nggak punya electricity, right? Gitu kan. Jadi untuk energi demand-nya sangat apa ya, konstan, I can say. Kecuali ada force major kayak COVID dan lain-lain, ya itu memang ya udah lah ya gitu. Itu juga impact ke banyak hal selain sektor energi. Nah, yang bisa aku share itu ini juga dari yang aku pelajarin di sini di kampus sejauh ini. Di Indonesia itu kan kita ya majority masih menggunakan fossil fuels, particularly di sistem kelistrikan. Dan sekarang kita udah apa ya punya agreement, Paris Agreement, kita tanda tangan bahwa kita mau switch ke energi terbarukan, khususnya di sistem kelistrikan. Nah, jadi banyak hal-hal yang mungkin ada opportunity baru di bidang energi terbarukan, tapi that means that kita sebagai orang yang mau apa ya, like, let's say kita sebagai orang yang baru lulus ataupun teman-teman yang baru mau pursue di energi sektor sebagai orang-orang baru, kita juga sebenarnya akan berkompetisi dengan orang-orang lama di energi tidak terbarukan yang juga mau shift ke sana. So it's kind of demanding job, but also it has broad opportunities there. Lebih dan banyak peluang-peluangnya karena kan semakin bermunculan tuh teknologi-teknologi baru di bidang energi terbarukan. Nah, selain itu, dulu aku mikir kayak, oh, sebagai engineering mungkin kerjanya di, pembangkit listrik ataupun apa, ternyata enggak. Di konsultan juga sebenarnya banyak yang juga menghandle seperti itu. So, yeah, there are people that work on site and also people that work in the office, in consulting company. Jadi sebenarnya banyak banyak apa ya, banyak sektor-sektor yang relating to energy, tapi nggak cuma di bidang pembangkitnya dan nggak cuma di ya hal-hal semacam really technical. Jadi sebenarnya banyak banget opportunities-nya. Nah, kalau untuk di Amerika sendiri, um, aku bisa bilang bahwa untuk peluang di bidang energi itu sangat luas karena the research is really massive. Bahkan untuk masuk dan jadi karyawan bekerja di perusahaan energi itu sebenarnya S2 S3 sangat sangat apa ya dibilangnya udah sangat normal lah gitu. Jadi orang-orang yang PhD itu sebenarnya di sini bukan bukan hanya bekerja sebagai academia person, but they also work as in industry. Jadi banyak banget pilihan pekerjaan di sini yang sampai nggak pernah aku dengar aja di Indonesia. Oh, ada ternyata di sini. Dan salah satu mungkin uh, sharing ya, berbeda proses rekrutmen di sini dan di Indonesia. Di Indonesia itu kita bisa apply, lulus punya ijazah kita apply ke kantor atau company gitu. Tapi di sini ternyata dari saat kuliah kita itu ada internship di summer, jadi sekitar di semester 2 ke 3 gitu, libur 3 bulan gitu. Itu ada internship, kita apply dengan status mahasiswa. Setelah kita lolos, nah dari situ mereka akan kasih offer. Oke, setahun lagi kamu balik ya ke kita buat jadi full time. So that's how they hire employees there. Kayak nggak terlalu banyak yang hire buat full time di awal, tapi mereka biasanya hire dari proses internship di kampus. Dan kebetulan di jurusan aku sendiri itu internship itu required, so ya, jadi aku sedang mencari juga apa ya company-company yang memang
bisa ada opportunity untuk international students. So the thing is, mungkin beberapa kampus, I can say like Stanford, their engineering is really crazy. MIT juga, mereka akan provide studentnya untuk dapat internship, tapi kalau di sini kita cari sendiri, tapi itu termasuk SKS, termasuk kredit. Jadi kita harus dapat internship, dan itu akan menjadi nilai juga untuk GPA kita. So ya. Yeah. Oke, tadi kan dimention juga ya, misalkan kalau internship gitu, opportunity buat ditarik lagi di perusahaan tersebut kan lebih mudah ya. Tapi karena terikat sama LPDP, jadi mau nggak mau harus balik dulu ya. 2N+1 ya kalau nggak salah, atau gimana? Ya, jadi LPDP itu sebenarnya kalau untuk internship, jadi gini, LPDP itu kalau internship mereka sangat memperbolehkan karena kan itu termasuk required. Kalau di jurusan aku itu memang masuk kredit sekitar 3 atau 6 gitu. Jadi diperbolehkan summer internship. Nah, setelah summer misalnya lulus, ada yang mungkin langsung, I'm not really sure. Kalau misalnya PNS itu harus balik karena mereka nggak ada apa ya, nggak boleh stay longer. Tapi kalau untuk regular yang tidak terkait tidak terikat BUMN dan lain-lain, itu kemarin ada peraturan boleh stay 2 tahun, paling lama itu 2 tahun. Tapi harus kembali tetap 2N+1 setelah itu. Dan yang boleh berkarir di luar negeri sebagai awardee itu adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan yang dia sebagai Indonesian representative. For example, kayak World Bank, itu kan Indonesia termasuk bagian dari World Bank. Jadi kita bisa stay longer, bisa, I think there's no like waktu paling lama berapa kita bisa berkarir di sana, karena kita sebagai Indonesian representative. Jadi ada beberapa poin yang memang memperbolehkan awardee itu bekerja di luar, tapi dengan catatan-catatan tertentu. Tapi ya majority tetap harus balik sih, gitu. Oke, oke. Hal-hal yang kayak gini masih banyak orang yang belum tahu sih terkait Iya. tadi. Yeah, that's the thing that you need to secure the scholarship first, right? Habis itu ketika udah jadi awardee bisa tahu hal seperti itu. Jadi ya, the first thing first ya, mendapatkan beasiswa itu sendiri dulu sih. Oke, thank you, thank you. Oke, thank you banget Kak. Ini ada pertanyaan nih Kak di chat box dari Bayu Nugroho. Kak izin bertanya, apabila apply LPDP baik dalam negeri maupun luar negeri, kita harusnya mengabdi lagi di negara kita sendiri kan? Itu tidak harus menjadi staf pengajar, enggak ya? Atau boleh kan kita setelah masa studi itu justru concernnya lebih ke industri? Jadi kan mungkin rata-rata orang-orang yang beres dari LPDP itu eh, mostly ya banyaknya itu jadi dosen atau misalnya jadi akademisi gitu. Nah, boleh nggak sih kita atau misalnya concernnya tuh lebih kayak ke industri gitu. Entah itu apa nanti masuk ke dalam industri yang energi atau misalnya chemical atau misalnya yang benar-benar jauh dari kata akademisi gitu. Bisa nggak sih, Kak? Oke, oke, thank you buat pertanyaannya. Justru aku baru dengar sih kalau beasiswa LPDP saat balik menjadi akademisi. Jadi LPDP itu terbuka untuk siapa aja yang mau apply, dan ketika kembali itu bisa berkarir di bidang apa aja. Jadi memang nggak ada spesifik harus bekerja di bidang apa kayak gitu-gitu. Mau di industri, mau di consulting, mau di NGO, ya you can just by yourself gitu. Tapi balik lagi ketika kita apply-nya misalnya beasiswa LPDP yang targeted sebagai PNS, ya kembalinya harus ke institusi PNS mereka masing-masing kayak gitu. Dan ya mungkin bisa jadi lagi apa ya, program-program lainnya mereka punya spesifik apa ya, spesifik rules gitu. Tapi kalau untuk reguler ya ketika kembali ya bekerja di mana aja gitu. Jadi nggak ada. Dan mungkin ya, mungkin I'm not really sure, tapi mungkin Mas Bayu itu melihat mungkin orang-orang yang kuliah keluar ataupun melanjutkan studi biasanya, I'm not really sure, tapi biasanya orang-orang yang pengen berkarir di bidang akademik, harus jadi academic person. Makanya mungkin mendapatkan apa ya, mendapatkan pandangan bahwa oh ternyata ya mungkin yang kuliah ya harus bekerja sebagai tenaga pendidik, tapi sebenarnya enggak sih. Semoga terjawab ya Mas Bayu. Jadi untuk berkarirnya setelah setelah pulang
dari apa menimba ilmu di luar negeri itu boleh eh, boleh menjadi akademisi dan boleh juga bekerja di sektor lainnya gitu ya selain menjadi dosen atau menjadi selain tenaga pendidik gitu. Terus aku mau nanya lagi nih Kak, mumpung belum ada lagi yang bertanya. eh Kan tadi kayak sempet apa namanya membahas ya mengenai esai, lagi-lagi esai gitu kan. Kalau misalnya dari Kak Trisina sendiri itu ini nggak sih untuk proofread atau misalnya semasa mempersiapkan LPDP ini tuh ada nggak sih mentor gitu atau nggak misalnya kayak kayak orang yang dia tuh menjadi role modelnya Kak Trisina gitu. Eh, Entah itu mulai dari kayak karirnya, terus Kak Trisina tuh sering ngobrol sama orangnya atau gimana ada nggak sih Kak? Dan itu tuh dibutuhkan nggak sih ketika kita lagi mempersiapkan LPDP ini tuh? Oke. Menurut aku mentor itu penting supaya kita nggak apa ya. Oke, we can learn by the mistakes, but it's really beneficial if we learn from the experts, ya gitu. Jadi Ya, aku punya mentor untuk beberapa tujuan yang berbeda-beda. Aku punya mentor untuk yang ada satu teman aku yang memang sangat technical dalam hal writing, so he knows a lot about the writing and grammar and stuff. Jadi dia beneran yang ngasih input sangat technical untuk writing aku. Tapi aku juga punya mentor karena aku background pekerjaan aku di bidang teknologi atau IT dan aku mau nulis essay tentang energi, so I need the perspective from the expert in that sector. Jadi waktu itu aku ikutan program mentoring yang kebetulan aku apply buat orang ini gitu. Aku pengennya pairing sama orang ini dan dapet dia manajer di PLN gitu. Akhirnya aku ngobrol-ngobrol, aku pengen lanjut kuliah, aku pengen nulis esai. Kira-kira Mas punya pandangan nggak soal apa ya landscape energi di Indonesia seperti apa yang relevan kayak gini-gini. Dan dia menurut aku I can say that I'm lucky bisa dipertemukan orang seperti mereka dan Mas ini juga akhirnya ngasih tahu oh dari PLN gini 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 dan dia ngasih tahu daerah peraturan pemerintah sekarang kayak gini existing Indonesia kita punya peraturan regulasi seperti ini dan percentage pembangkit seperti ini jadi terus ya aku collect information oh menurut orang yang bekerja di Indonesia seperti ini dan aku juga coba compile dengan informasi yang aku search di internet oh dari sisi apa ya, perspektif global seperti apa sih gitu-gitu. So I can say that mentor is really essential in this process. Either kita mau melihat orang itu dari apa ya dari career path-nya, dari apapun lah. Tapi kalau aku sendiri waktu itu memang mencari mentor untuk tiap-tiap tujuan masing-masing gitu. Dan so far sih menurut aku itu sangat membantu sih. And I don't know, I wouldn't be here if I don't have the mentors, I guess. oke. Berarti emang penting, tapi maksudnya kita juga menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan juga ya kayak. Dan itu tuh kita yang Ya, harus ini enggak sih? Maksudnya harus aktif untuk reach out si orangnya, ya kan ya? ya, betul. Karena ya orang nggak bakal tahu kita lagi struggling atau lagi membahas apa gitu. Jadi bener-bener yang waktu itu aku aku kenal sama teman dan teman nge-refer ke teman lain. Jadi kayak oh ketemu orang-orang malah hasil referral orang-orang dan oke jadi kenal dan malah jadi mentor kayak gitu sih. Ya, sih. Keren sih. Berarti bisa ya kayak nanti aku kayak Kak Tris tolong untuk review Oh, atau proofread. shoot, nggak apa-apa, bisa. Oke, oke. Makasih banyak Kak. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin Kang Rifki boleh membacakan pertanyaan yang udah ada di apa di Google Form kemarin. Oke, saya mau bacain lagi nih dari teman-teman yang udah isi pertanyaan. Eh, Bagaimana tanggapan narasumber ketika banyak sekali teman-teman yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, namun mereka terhalang dengan keadaan ekonomi dan keluarga mereka juga. Terima kasih. Oke, thank you for the question. Um, aku bisa berempati dengan pertanyaan itu karena I was in that place at that time gitu. Jadi ketika orang mengglorifikasi bahwa kuliah di luar negeri dan lain-lain, oke, I know itu apa ya, satu hal yang menyenangkan, tapi di belakang itu kan kita tahu startnya berbeda-beda dan untuk apply beasiswa sendiri sebenarnya butuh modal. So I want to quote here kayak
oke, kita bisa apply PDP dengan berusaha, kita rajin-rajin nulis essay dan lain bisa. But realitanya untuk apply aja sebenarnya butuh modal. Tes TOEFL itu untuk yang mau ambil TOEFL untuk sekolah yang kampus luar negeri, TOEFL itu it's pretty expensive. IELTS juga sama sekitar 3 jutaan. Dan kalau beruntung bisa langsung one shot, bagus nilainya, bisa sesuai dengan kampus yang kita tuju, minimum requirement lewat. Tapi untuk orang, oke, I would say that I'm not that smart. Jadi aku tes TOEFL berulang-ulang. Dan ada lagi namanya tes GRE, kalau di Amerika itu semacam tes SBMPTN, ada soal-soal matematika. Itu juga mahal banget. Dan untuk translate dokumen, translate ijazah, transkrip itu juga mahal. Apalagi yang kampus yang juga apa ya punya strict rule harus pakai jasa jasa lembaga ini misalnya nunjuk udah itu mahal juga. Apalagi ya, I want to spill like everything that I have been through. Terus kayak commute, kita harus commute ke kampus kayak untuk ngobrol sama dosen, kayak kita nggak mungkin cuma WhatsApp minta rekomendasi gitu juga. So ya banyak banget biaya sebenarnya perizinan-perizinan yang nggak mungkin nggak terlalu terdengar gitu. Dan um, aku bisa bilang bahwa oke, memang butuh waktu untuk nabung, untuk even buat apa ya, untuk nabung aja tuh butuh waktu dan buat belajarnya juga butuh waktu. Jadi ya take your time karena nggak ada nggak ada waktu ideal untuk S2, nggak ada waktu ideal untuk S3 gitu. Jadi memang waktunya masing-masing aja gitu ketika udah siap secara financially atau secara apa ya, mentally atau dan secara kita apa ya, secara bahasa Inggris kita apakah sudah mumpuni, secara kita udah tahu apa yang kita mau dalam 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 karir nanti ke depannya, apa yang mau kita pelajarin. So, nggak apa-apa untuk nabung dulu, nggak apa-apa untuk tunda dulu untuk berkuliah, untuk apply beasiswa. Itu yang penting ya ntar kan juga dapat gitu tujuannya seperti apa. Dan aku bisa apa ya, mau share dikit. Jadi waktu aku itu bekerja, so I also had several freelance after work. That's how I collect my money to pay my tasks, like several tasks. Jadi memang lumayan juggling saat itu, tapi ya I think it's worth it karena uang yang kita keluarkan di awal sekian rupiah itu sebenarnya akan terbayar ketika kita kuliah di sini yang well bisa miliaran rupiah dan nggak tahu itu mau nabung sampai kapan bisa terkumpul untuk kuliah sekian miliar. Jadi ya nggak apa. Jadi ya it's really worth it to postpone your dream to pursue higher degree, to save money, to prepare yourself for the task and stuff. Tapi at the end ya you can get to your destination sih, I guess. Sip, keren sih. Jadi kayak eh menunda atau misalnya kita lebih banyak sabarnya dulu ya kayak sabarnya dulu sambil nyiapin, sambil mematangkan juga gitu kan. Jadi kayak semua orang punya waktunya masing-masing. Jadi kayak pasti kalau misalnya udah rezekinya pasti bakal hit that position gitu kan. Oke, ada lagi Mhm. dari Google Form, Kang Alex? Atau udah cukup? Cukup sih. Cukup. Untuk peserta yang hadir di sini, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung aja di chat box ya. Selanjutnya mungkin kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu review CV. Mungkin nanti teknisnya bakal gimana nih? Baiknya apakah Kak Trisina langsung kondak begitu aja atau gimana nih Kak? Boleh kalau ada yang mau langsung share screen atau Oke, aku menawarnya nih untuk teman-teman yang ada di sini, barangkali udah ready CV-nya, eh boleh raise hand atau misalnya chat dulu atau misalnya kirimkan aja ke apa CV-nya ke admin atau misalnya ke panitia yang ada di sini, Dunia Ketenaga Listrikan sebagai host. Nanti kita bakal share screen bareng-bareng supaya kita review bareng-bareng juga. Jadi apa aja yang maksudnya yang eh, bakal kita bahas tuh mengenai kira-kira di CV tuh baiknya tuh kan kita tuh kadang kalau mempersiapkan CV tuh lebih kayak ke untuk daftar pekerjaan ya.
bukan untuk ke apa namanya untuk ke academic purpose gitu. Jadi apa aja yang harus ditonjolkan atau misalnya apa aja yang harus dihilangkan gitu kan. Hal-hal yang begitu tuh yang supaya ketika si examinernya membaca CV kita gitu kan jadi kayak oke deh nyampe gitu maksudnya apa gitu. Dapat poin-poin yang sebagai penilaian mereka tuh gitu. Oke, kira-kira ada dari teman-teman? Paling aku kasih gambaran aja sih kalau CV itu biasanya maksimal 4 halaman dan biasanya CV Indonesia tuh kita provide foto kayak gitu. Iya, So ya itu nggak perlu ada foto. Jadi cukup um, nama terus kayak nomor handphone, email dan kota dan ya dulu aku sering daftar kerja itu dengan foto tapi it's not necessary. Jadi kalau untuk apply beasiswa try to remove your photo, but yeah, for pages it's also okay. Maksimal 4 halaman sih. oke. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang mungkin malu ya gara-gara takutnya CV-nya gimana-gimana gitu. Enggak apa-apa teman-teman. Kita sama-sama sharing di sini. Sharingnya itu tuh lebih ke teknikal gimana caranya si CV itu tuh lebih menarik dan lebih apa ya maksudnya lebih hit the point gitu untuk si examinernya itu mendapatkan apa yang mereka butuhkan gitu. Kalau gitu paling kalau misalnya izin nih Kak, kalau misalnya CV aku aja dulu gimana nih? Oh yeah, Boleh ya? there you go. Mhm. Ini kita kita soalnya untuk teman-teman mungkin masih pada malu kali ya untuk apa namanya share CV-nya. Aku juga sebenarnya nggak begitu banyak, cuman ya udahlah gitu. Coba kita lihat dulu. Baik, oke, aku izin share screen. Gimana Kak? Kelihatan nggak? Oh, I think it's share on screen. Coba. Udah kelihatan ya? Aman, Za. Aman? Oke. Wait, kok di aku nggak ada? Oke, udah. Oke. Oke, boleh. Oh, 3 halaman ya? Ya, Oke. let me know kalau misalnya harus beda page ya Kak ya. Mhm. Oke. Oke. Mhm. Oke. Kita ini ya, session by session. Jadi yang pertama itu kamu punya nama dan juga ada semacam summary gitu. Mm-mm. Oke. I would say that email, LinkedIn, dan um, Domisili. D itu apa? Oh, domisili. Oke, so kalau bisa konsisten dalam bahasa itu maksudnya di summary-nya pakai bahasa Inggris ya, so you don't need to put D there, like D itu jadi bingung nih apa nih gitu kan. Dan Oke. kalau di remove aja E-nya, L-nya, D-nya Ya, ya, ya. karena itu memang udah kelihatan bahwa itu ada LinkedIn, itu adalah email dan Bandung Indonesia. Seperti itu. Terus untuk summary ya, ini fine. 3 row, 4 row juga kalau bisa lebih singkat lebih oke. Lebih singkat ya. Terus formal education, not really necessary to put SMA itu biasanya karena nggak terlalu diperhatikan juga dari kampus. Sebenarnya LPDP itu kan juga tidak memperhatikan SMA-nya ya, dan untuk daftar kampus juga enggak. Jadi mereka cuma akan bahkan kampus luar negeri juga nggak tahu kampus Indonesia kita apa gitu. Mereka juga Ya, not familiar with that. So ya. mereka tuh sebenarnya lebih concern ke jurusannya apa, Nah, terus GPA-nya berapa, dan final project-nya apa.
kalau misalnya orang-orang dari kampus yang lumayan terdengar gitu, biasanya mereka juga nulis supervisornya karena bisa jadi Hmm. yang nge-review itu kenal supervisornya. Jadi ya biasanya hal-hal tersebut. Jadi assignment biasanya nggak ada. Terus okay, scroll down working experience. Okay, so working experience I can say that okay, engineering department, project engineer. Departemennya itu engineering dan project engineer itu adalah role-nya. Iya, Betul? benar. Nah, karena yang lebih penting sebenarnya adalah role-nya. That's Oke. that's who you are in the company gitu, baru departemen. Dan departemen itu sebenarnya untuk diri lo juga nggak masalah, karena kan um, bullet points yang di bawah itu kan menunjukkan bahwa apa yang kamu kerjakan sebagai project engineer. So ya, yeah, sebenarnya nggak apa-apa kalau di remove departemennya. Nah, kalau misalnya in case masih bekerja di PT Surya Energi Utama dari Oktober 2021 sampai sekarang, Hmm. until present, Hmm. maka gunakan simple present tense Iya. because you still do the bullet points. Tapi kalau misalnya sudah berhenti ya menggunakan simple past tense. Nah, biasanya aku start with the verb, manage technical documentation. Terus yang keduanya itu misalnya um, do something, so did blah 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 or performed blah blah blah. So langsung Oh, oke. straightforward verbnya apa dari tiap bullet points itu verbnya apa. Terus palingnya 3 atau 4 bullet points, baru di bawahnya aku tulis accomplishments. Jadi ketika aku mengerjakan bullet point 1, 2, 3, 4, aku udah accomplish apa sih di company ini gitu. Jadi aku punya section bawahnya lagi di tiap working experience. Dan same goes untuk yang di company-company di bawahnya sih. Okay, and then now we're on the organization experience here. Okay, organization experience, I can say that member of SDG 7 Youth Constituency. Okay, all right. Okay, ini oke sih. Head of Wardi, beasiswa energi bisa. Oke, kalau bisa di-provide kayak yang di atas ada tempat kota dan Oh, oke. lain-lainnya itu that will be better karena orang jadi tahu jadi oh ini sebenarnya base-nya di mana sih gitu. Hmm. Kalau misalnya kita Oke. masukin pengalaman organisasi yang emang relevan, masih relevan gak sih kalau misalnya kita masukin pengalaman organisasi waktu pas kita di kampus? Karena kita udah apa ya, maksudnya udah lulus dari kampus itu kan udah cukup lama nih. Kayak aku lulus tahun Mhm. 2020, tapi di CV aku tuh masih masukin pengalaman organisasi yang apa masih pas di kampus gitu sekarang. Apakah relevan gak sih, Kak? Nggak masalah itu sih. Jadi apa aja yang mau kita tulis ya seharusnya nggak masalah. Oke. And then award and achievement. Okay. Alright, let's go. Okay. Be a keynote. Okay. Award and achievement be a keynote speaker. Mungkin ini lebih di rephrase aja kali ya. Hmm. Achievement sebagai apa? Misalnya a keynote speaker Hmm. for belajar gitu. Jadi B-nya nggak perlu sih. Keynote speaker. That's your achievement, not B menjadi gitu. Kayak gitu. Terus ya untuk tahun dan bulannya udah oke sih. Alright, so certification, okay. Certification is also good. Seminar workshop training juga, okay. Sama research and publication, okay. Alright, Nah ini sih Kak, yang research, skills ini. Penting gak sih sebenarnya okay. untuk kita state per poin gitu atau cukup kayak ya udah hapus aja gitu sekalian? Okay. Skills and technical skills, itu untuk melamar kerja aku masih Hmm, nulis tapi kayak a really really small part in my CV karena itu kan sebenarnya udah tercover di bullet points yang ada di employment history gitu-gitu. ya, oke. So technical skills itu biasanya aku tulis lebih ke tools. Tools apa sih udah pernah yang familiar? Misalnya aku Hmm, toolsnya MATLAB, kayak Postman dan lain-lain gitu aku tulis supaya mereka tahu oh ternyata sama kerja aku udah pernah pakai tools apa aja. Mungkin company mereka juga implement itu jadi kayak lebih kayak hmm, you know apa ya strong point lah. Tapi untuk personal skills, I guess that's just my opinion. It's not necessary karena personal skills itu satu hal yang kita state
tapi nggak ada parameternya untuk Iya, benar. bilang itu berapa persennya atau we're good or not kayak gitu. Tapi kan sebenarnya Hmm, udah tercover dari apa yang kita tulis di atas iya. kayak gitu. Oke. Oke, itu aja sih Kak dari aku. Duh, sorry ya, maksudnya berantakan gitu. Yeah, I know. That's a good CV tuh. Thank you so much. Aku stop share ya kalau gitu, Kak. Atau misalnya ada masukan lain, atau misalnya teman-teman dari sini ada yang ingin mau ditanyakan ke Kak Trisina untuk panitia gimana? Apakah sudah menerima CV atau belum? Saat ini masih belum ada sih, Za. Hey, Paling mungkin langsung dilanjut ke mock-up interview kali ya. oh benar, ini ada yang mau coba share screen katanya dari Boleh, boleh. Siva Mardiani. Boleh, 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 boleh. Boleh untuk panitia coba di provide. Oke, bisa langsung share aja. Sebentar. Sudah terlihat belum ya, Kak? Belum? Masih Oh, belum. belum. Ya, Sebentar. Oh, sekarang masih belum juga ya? belum. Belum. Oh, mungkin saya kirim aja deh kalau gitu. Ya. Soalnya lagi via handphone. Oke. Ini Kak, dan sebenarnya ini CV yang terbarunya itu lagi buatnya yang versi baru 1 halaman gitu. Karena waktu itu dimintanya sesingkat mungkin gitu CV-nya. Jadi ini versi yang singkat. Oke. eh Berarti aku coba share screen di ini ya, di sini aja ya. Boleh, Sep. Wait. Terlihat? Nah, Kelihatan sih. ya. Oke, kelihatan. Oke, iya. Paling yang tadi ya, kalau foto menurut aku nggak terlalu jadi bisa di remove kalau foto itu. Dan kemarin aku di OPDP juga nggak pakai foto. Dan oke, biasanya juga ada domisili di kota apa itu dicantumin di sederet sama nomor handphone, email dan lain-lain kayak gitu. Untuk education, nah education itu master's degree in chemical engineering, oke, thesis, oke, this looks good. Terus thesis and project, oke, education menurut nggak ada masalah sih. Professional experience, oke, oke, oke. Leadership and organizational experiences, oke. So I think untuk organizational Pak. experiences itu, sorry. Ya, lanjut aja, Kak. Oke. Em, Lebih ke ngapain sih di situ gitu? Maksudnya, so successfully led. Oke.
itu achievementnya, tapi sebenarnya ngapain sih job desk-nya, apa sih yang dilakukan, seperti itu biar lebih jelas Hmm. aja. Dan biasanya itu berapa Terus poin ya, Kak? Ngejelasinnya kayak 3 sampai 5 poin kah? enggak juga, itu tergantung. Kemarin aku sekitar 2 kalau untuk volunteer dan organization gitu-gitu. Aku lebih banyaknya bullet points itu ada di employment history. Oke, terus volunteering experiences, ya itu maksudnya juga udah di state environmental ranger gitu-gitu, tapi kan lebih baik juga dikasih tahu ngapain sih di situnya. Start bullet points-nya itu startnya with verb. For example, like let Hmm. the environment team bla bla gitu. Jadi beneran dikasih tahu job desk-nya apa. Sama terus yang award itu juga award itu kalau bisa sama kayak atas, jadi sebelah kanannya itu ada tahunnya gitu, biar sama aja biar rapi. Terus finalis pemilihan bla bla bla. Awardnya itu biasanya issued by siapa, misal ini award siapa sih yang ngasih gitu, jadi dijelasin juga sih biasanya. Dan kalau bisa assessment-nya apa gitu ya, parameter mendapatkan itu karena apa. Misal key assessments-nya berdasarkan GPA, academic performance kayak gitu, jadi jelasin aja di bawahnya. So you have setiap bullet point tuh punya penjelasan sedikit di bawahnya gitu. Oke. Terus skills and certifications. Oke, kalau untuk awards activities, I think awards activities itu bisa ditaruh di atas juga kan, award di atas itu. So nggak jadi apa ya, ngulang gitu. Dan ini satu halaman ya. Iya, Iya, satu ini halaman, versi Kak. yang sehalaman, Kak. Ya. Tapi kalau untuk basic LPDP itu bisa lebih panjang sih. Kayak dia bisa mengcover lebih banyak lagi. But ya, this looks good sih. Cuman ya butuh beberapa investment aja di beberapa part. Ya, terima Jadi kasih, Kak. Jadi lebih apa? Lebih dijelaskan lagi ya kayak tadi terkait eh, Ya, tugasnya apa gitu kan. Terus misalnya achievementnya tuh bisa dimasukkan, tapi kita juga harus memasukkan gitu. Sebenarnya apa aja sih yang dilakukan sama eh, sama kita di organisasi ini tuh apa aja gitu, poin-poin menjadi tugas utama kita tuh apa gitu. Jadi representasi ketika mungkin nanti ketika kita menulis di esai itu mengenai leadershipnya terbuktikan dengan adanya si CV ini gitu kan ya. ya. Oke, aku izin stop share ya teman-teman. Barangkali ada lagi yang oke, kalau misalnya belum ada lagi, kita langsung lanjut aja mungkin ya ke mock up interview. Gimana nih untuk Kang Rifki untuk sistemnya jadi seperti apa? Paling dari peserta dulu aja Zak, barangkali ada yang berminat. Oke, baik. Barangkali dari teman-teman ada yang berminat untuk mock up interview gitu ya. Kayak maksudnya nanti sistemnya bakal ada tanya jawab juga gitu. Nanti akan ada tips and trick kali ya Kak Tris untuk mengenai ketika menghadapi pertanyaan yang seperti A atau B atau C ini jawabannya tuh yang tepat tuh seperti apa gitu. Bukan yang tepat, maksudnya lebih kayak ke eh apa ya, jawaban yang pasnya untuk mengcover pendapat kita sekaligus tidak apa ya, tidak terlalu sombong juga ya nggak sih Kak? Setahu aku sih gitu ya kalau misalnya di interview gitu, interview yang apa terkait beasiswa biasanya eh, kita tuh dituntut untuk menjelaskan ability kita tuh seperti apa tapi dengan kerendahan hati gitu. Mhm. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin mencoba? It's okay, kita belajar bareng-bareng kok. Mungkin ada beberapa pertanyaan common juga yang mau interview. Atau kalau enggak ya udah aku yang di interview gitu.
Iya Kak, ide bagus tuh katanya. Coba Kak Trisina yang di interview aja katanya gitu. Biar tahu cara jawabnya. Oke, gimana tuh? Oke, boleh, boleh, boleh. Menarik sih. Mungkin pertanyaannya udah disiapkan kali ya sama Kang Rifki? Oke. Za bisa dibacain, Za? Jangan, jangan, jangan. Jangan bisa dikirim aja. Ya, Kak. Ini cutting gua. Ini nih dia yang dapat beasiswa di Michigan. Pengen Oke, Za. Bisa dicek. Oke Kak Tris, aku izin. Jadi karena mungkin teman-teman belum ada yang mau kali ya, aku coba interview interview Kak Tris gitu ya, sebagai apa? Sebelum menjadi LPDP awardee ceritanya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Oh, dari yang paling basic dulu aja. Pertanyaannya seperti ini. Please briefly introduce yourself. Oke. Di LPDP, sebelum aku jawab ya, di Hmm. LPDP itu kalau kita ngomong dari soal LPDP itu kan interviewnya online. So, hampir semua beasiswa itu pertanyaan paling awal itu please briefly introduce yourself. So that's like a must question that you will get gitu. Dan banyak trik yang LPDP itu biasanya yang keluar negeri. Aku mau jawabnya langsung pakai bahasa Inggris, so showcase that I can speak English gitu. Ada juga yang kayak ya udah sih kalau ditanya pakai bahasa Indonesia, tolong perkenalkan diri Anda, dia bakal jawab pakai bahasa Indonesia. Ada juga yang kayak ditanya pakai bahasa Indonesia, dia akan izin dulu, Pak, boleh nggak saya jawab pakai bahasa Inggris gitu. So there's like different strategies to answer this question. Kalau aku sendiri, because I want to study overseas, I want to speak in English, so yeah, supaya mereka bisa apa ya firm aja kalau oke, orang ini ternyata udah capable nih untuk keluar dari at least di language gitu. Dan sebelum aku jawab juga, ini briefly introduce yourself itu karena ada kata briefly, itu ya make it a brief introduction. So biasanya orang agak panjang tuh. Aku SMA di mana, S1 di mana, asal di mana, lahir di mana. Itu nggak perlu sih. Jadinya so ya yeah, just like hal-hal penting. Oke, so kalau dapat pertanyaan kayak gini, aku biasanya aku bikin skrip. Kalau sebelum interview, aku bikin list pertanyaan dan aku bikin skrip sendiri. So my answer will be like, first of all, I'd like to thank you for the opportunity to introduce myself. My name is Trisna Simanjuntak. You can call me Tris for short. I graduated from Universitas Pendidikan Indonesia in 2019 with major in electrical engineering and minor in power electric. And currently I work as a software quality assurance at Tika.com. But I'm really interested to implement renewable energy resources, particularly in electric systems. So that's why I want to pursue energy system engineering as my master's degree, and I see that Indonesia has huge potentials for this. So ya, itu jawaban aku. Jadi aku breakdown dulu. Biasanya aku akan berterima kasih. So I think that's just Indonesian culture. Sebenarnya nggak perlu juga sih. Terus kedua, nama itu penting. Terus yang ketiga, perkenalkan background pendidikan kita, karena this is like academic interview, so ya harus ada background pendidikan juga. Terus yang selanjutnya, role kita apa, misalnya memang masih sebagai mahasiswa, ada yang juga karena fresh grad gitu, jadi mahasiswa. Pokoknya state aja sekarang lagi ngapain, lagi memang S1 kah, atau memang sudah bekerja kah, atau memang sedang mencari pekerjaan. So you need to make clear statement that what you are currently doing, and then terakhir itu perjelas bahwa pengen belajar apa. So yeah, that's like the flow that I have for this kind of question. Berarti udah ada termasuk goals-nya juga ya, goals dari kenapa pursuing Master of Engineering-nya tuh di energy system tuh kenapa gitu. Karena tadi kan sudah ada briefly yang mengenai alasan kenapa ngambilnya itu gitu ya kayak.
Iya, sebenarnya juga kalau nggak ditanya pun mereka akan Hmm. bertanya nantinya. Cuman Oke. at least kalau bisa kita yang bikin flow pembicaraannya supaya mereka nggak out of the box nanya A, B, C karena Iya, kita ada iya. step. Biasanya mereka akan kasih following question. Oh, tadi dia nyebut ini ya. Oke, aku kan nanya nih selanjutnya gitu. Heeh. So that's the trick. You state the keywords and then they will ask you the keyword related, the question relating to that keyword. Oke. Oke, keren, keren, keren. Oke, next question ya, Kak. Why did you choose the United States to pursue a higher degree? Okay. Um. Okay. So thank you for the question. I have done my research for the United States curriculum, and it fits with my academic objective because in the United States they provide multidisciplinary approaches in their academic setting, and I think because I want to study energy, it requires multidisciplinary approaches such as engineering and also public policy and as well as the market perspective. And I see that the university that I want to apply to, specifically University of Michigan, they also provide those kind of program with engineering and public policy and also economic or market, and I can take the courses from different schools to gain broad knowledge and relating to energy. So that's why I believe that acquiring knowledge from the United States will provide me broad knowledge and deep and deepen my understanding in electrical system from the broader perspective, so I can be a professional with a more broader knowledge in several areas. Oke. Jadi ya, jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini juga biasanya I will drop the names. Jadi aku akan bilang kayak, oh aku udah riset nih di Amerika ada kampusnya ini nih yang provide gini. Jadi so menjawabnya itu juga penting untuk seperti storytelling, but you need to also put the names in that. Kayak mereka jadi tahu, oh ternyata orang ini udah lakukan riset nih, karena dia juga bisa provide name of the university dan lain seperti itu. Aku pernah dengar sih Kak, kalau misalnya boleh nggak sih ya, kalau misalnya lagi interview kayak gini, kan tadi kan mostly alasannya tuh karena eh, udah research dan titik poinnya tuh sangat akademik banget gitu. Jadi intinya tuh eh, mulai dari mungkin ya profesornya atau mungkin dia tuh si Michigan atau United States ini tuh sangat keren di bagian energy systemnya atau gimana gitu. Tapi boleh nggak sih kayak kita nyebutin hal-hal alasan-alasan remeh gitu, kayak misalnya di United States itu ada apa, ada misalnya kayak kayak New York, aku suka New York atau gimana gitu, lebih lebih kayak ke alasan-alasan yang eh remeh gitu loh Kak, boleh nggak sih sebenarnya? Oh, oke. Enggak, jawabannya. Oh enggak, Karena oke. ya, karena memang kalau untuk berkuliah, the main thing is you want to get the knowledge, right? Jadi, Ah, oke, additional kayak, okay, the environment can be pros, but tapi hal yang paling esensial adalah kenapa mau belajar di sana. mm, Ketika mau belajar di sana, apakah kurikulumnya, apakah mm, profesornya, apakah labnya itu cocok mm, sama kita. Biasanya juga ada orang yang memang provide, oh environment-nya, karena memang, for example, ada orang yang kerjanya di bidang teknologi. Dia apply-nya kampus yang ada di California. That makes sense, karena startup mm. adanya di sana gitu, Silicon Valley. So, itu bisa jadi alasan. Tapi kalau misalnya kayak, I want to study energy but New York, it doesn't, both don't relate to Iya. each other, jadi kayak nggak masuk akal aja. Cuman kayak California IT itu masih sangat sangat masuk akal. Jadi pilih-pilih aja sih kalau mau mention city itu apakah sesuai dengan program kita apa enggak. Nah, oke, berarti mention apapun itu yang relate sama tujuan studi kita ya kayak, karena Mm-mm. ya boleh boleh remeh, cuman tapi yang relate gitu kan, relate sama dan mendukung kalau misalnya si studi kita tuh bakal bakal maksudnya dengan environment yang mendukung gitu untuk kita belajar gitu. Mhm. Aku nanya lagi mungkin ya, Kak, why choose LPDP as your scholarship funding? Oke.
That's actually a good question. Yeah. I get a lot of that question too. Okay. Because I want first thing first, I want to continue my study because I see that Indonesia now specifically in our electric system, we only have small percentage of renewable energy in our electric system, but at the same time, we need to implement 23% renewable energy in electric systems. That's our national goal. So I think at the same time we have potential and so we have goals, but we need more professionals. We also need technology implemented in this kind of area. So that's why and I see that LPDP has the same objective with me, that I want to pursue study and go back to Indonesia to implement my knowledge in electric systems field. And LPDP also has the goal to provide more professionals to enhance in any area in our country, and one of them is the technology and also engineering. So that's why I see that myself as a potential LPDP worthy that can also contribute in this country, and see that by going abroad and absorbing knowledge in the United States, I can also go back in Indonesia, not just like preparing myself as a professional, but also contribute to get the national target by implementing renewable energy in electric framework. Kayak gitu Oke. cara aku jawabnya sih. Berarti kita menjelaskannya tuh lebih ke apa sih masalah yang dihadapi Indonesia sekarang, terus terus dikorelasiin sama adanya LPDP ini tuh untuk bisa menyelesaikan juga apa nanti ujungnya tuh masalah yang dihadapi Indonesia gitu ya nggak sih Kak? Yang aku tangkap sih seperti itu ya. Iya, tapi cara aku bikin skripnya itu karena aku baca dulu LPDP itu kan punya beberapa value ya. Aduh, aku lupa lagi visi-visinya dan lain-lain itu. Oke. Nah, salah satunya itu mempersiapkan profesional untuk bergerak di bidangnya. Nah, dari situ kan maksudnya oke, I want to be a professional. Back then, ketika kembali aku juga pengen jadi profesional dong gitu. Dan aku kaitin juga karena di Indonesia itu kan ada, I need to also put the data. Indonesia itu punya target 23% di tahun 2025. So that's why I need to mention that. Jadi kayak aku balik, ya kontribusinya juga ketika aku punya profesional, ada end goal-nya itu Indonesia punya national target yang juga bisa aku bantu di situ. Kayak gitu. Oke. Berarti lagi-lagi harus research mengenai apa visi misi dari LPDP itu apa. Nanti kita korelasiin juga sama si apa namanya, sama si tujuan kita kenapa LPDP, kenapa US, kenapa harus energy system engineering. Nah itu sih. Jadi mau buat satu korelasi antara semuanya gitu ya Kak ya. Iya, so ya, maksudnya mock interview itu gak cuma cara menjawab pertanyaan, so we also need to have the data Ya. kayak value LPDP, data dari Indonesia's target, data dari lain-lain seperti itu. Jadi that's how we can make the script to answer the question. Oke, mungkin ini last question dari aku sebelum nanti takutnya teman-teman di sini ada yang mau coba walk up juga. What challenges do you think you might have while studying in the USA? Okay, thank you for the question. Yeah, going abroad will give me like several challenges, but two things that I think will be a really huge challenge for me is first is oh wow, there's a do you see the balloon here? Tadi ada No. balon nggak? Iya ada. Oh enggak ya. Kayaknya okay, the software. Okay. Oh yeah. The first one is culture shock, and the second one is the academic rigor. I will say that going abroad, living in the country which the culture is really different for me, will give me a huge or a big effort for me to adapt in terms of the language, in terms of how do we socialize with other people, and also even like when we do the grocery, it will be really different what we have in our country. So I need to adapt, but the thing is, I'm fast learner. I can adapt quickly in every environment. So it can be two-sided coins. At the same time, I will say that it will broaden me as a human. I will grow, not just like in terms of the academic, but also as a person. I can I can be not just like Indonesian citizen, but that also provides me the opportunity to be a global
citizen. And the second was academic rigor, because I took my undergrad degree in Indonesia, specifically in University of Indonesia in Bandung. So I believe that pursuing studies in Bandung and also in Ann Arbor, Michigan, those will be really different in terms of the syllabi, also the curriculum, the professor. But I think the thing is, I will have different fields how I do my academic setting there, and I think, yeah, first months will be really challenging for me, but I have my own plan that I will make a group discussion. I will approach the students there, international students, also the local students, to study together, to catch up with the material. So that's how I overcome the struggles there. Oke, thank you so much, Kak. Berarti untuk jawaban yang challenge-nya ini tuh kita sertakan juga, kita ungkapkan juga gitu, si solusinya tuh bakal seperti apa yang bakal kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini ya, Kak ya. Ya, cara itu, well, beberapa orang punya cara yang berbeda ya, tapi menurut aku ketika ditanya challenge, udah pasti kita harus tahu jawabannya seperti Ya, apa. ya, ya. Jadi ketika, oke, kamu misalnya aku provide challenge-nya, oke, culture shock, oke. Ketika culture shock, apa sih yang bisa aku lakukan? Jadi aku udah define solution-nya dari awal gitu. Dan kalau bisa, ketika kita punya jawabannya multiple, lebih dari satu, contohnya tadi aku mention culture shock dan academic rigor, Akademik. kalau bisa mention dulu, be explicit, mention dulu poin-poinnya, baru explanation-nya di akhir. So I did say that I had 2 challenges, academic rigor and culture shock, baru aku aku jelasin di bawahnya. So ya, biasanya memang interview beasiswa itu ada orang-orang yang I did mock interview with other people as well. Mereka jelasin dulu nih, satu culture shock, baru yang kedua academic rigor. Biasanya udah nggak dapet tuh orang yang dengerin tuh kayak udah panjang penjelasan, tiba-tiba jump to another idea. Jadi biasanya orang udah nggak ngeh. Jadi mending mention dulu di awal poin-poinnya, baru explanation. So yeah, be explicit. Oke. No, not explicit, but deductive, I guess. Yeah, deductive. Oke, thank you Kak Tris. Mungkin karena memang waktunya sudah mau menuju ke akhir ya Kak ya. Jadi kita untuk teman-teman yang masih malu-malu mungkin untuk di-review CV-nya atau misalnya tadi melakukan mock-up interview, nggak apa-apa. Mungkin belum waktunya aja, tapi semoga dari penjelasan-penjelasan Kak Trisina mengenai tips and trick, terus mengenai apa tadi gimana caranya kita membenahi CV kita, terus apa mensiasati mensiasati interview yang nantinya tips and tricks-nya itu bakal sangat helpful banget buat teman-teman coba. Dan jangan lupa research ya kayak research mengenai apa LPDP itu sendiri bagaimana, mengenai beasiswa yang mau kita apply itu selain LPDP itu seperti apa, dan juga mengenai univ yang atau jurusan yang mau kita tuju itu research. Jangan sampai teman-teman ketika ada pertanyaan-pertanyaan di interview atau misalnya sedang membuat esai itu bingung gitu apa yang mau teman-teman sampaikan karena lack of knowledge mengenai si apa jurusannya, mengenai kampusnya sendiri gitu ya kayak. Dan sebelum kita tutup, mungkin bakal ada penyerahan simbolis sertifikat dari Kang Rifki ke Kak Trisina. Boleh untuk panitia dimunculkan. Oke. Ya. Aku mau ngucapin atas nama dunia ketenaga listrikan ya Kak ya. Aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada Kak Trisina Simanjuntak atas menjadi narasumber di scholarship workshop ini. Semoga apa ilmu yang Kak Trisina berikan, yang Kak Trisina sharing ke kita itu
benar-benar apa ya, maksudnya benar-benar helpful kita untuk sebagai scholarship hunter ini, ngebantu banget gitu untuk bisa kita mengikuti jejaknya Kak Trisina aja. Keren. Amin. Semoga teman-teman juga yang di sini yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Aku juga ngucapin terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua, atas antusiasme teman-teman semua. Semoga apa yang teman-teman rencanakan mengenai beasiswa, mengenai S2 atau S3 bahkan, atau misalnya dari sini tuh belum tahu gitu apakah mau lanjut S2 atau mau lanjut atau mau tetap berkarir sebagai pekerja aja gitu. Semoga dengan ikut acara ini teman-teman bisa termotivasi nih gitu. Kalau misalnya Kak Trisina aja bisa, kenapa aku enggak? Nah itu. Jadi sebelum kita tutup, kita adakan foto bersama dulu, di capture saja. Boleh minta tolong bantuannya dari panitia. Oke. Untuk yang belum memakai apa, belum memakai background, boleh pakai background dulu. Untuk yang belum on cam, boleh on cam. Gak apa-apa teman-teman, gak usah malu. Oke, ready ya? Udah pul. Ya, paling nunggu itu dulu Za di on cam dulu. Oke, kita tunggu dulu teman-teman untuk yang belum on cam. Oke. Oke deh, And langsung by the way, Ya, wait, I have one more slide. Like, wait, kenapa bahasa Inggris ya? gimana tuh Kak? Kalau misalnya mau nanya-nanya, feel free Oke, to send in questions to this email also LinkedIn. So just ya. shoot your questions. Boleh reach Oke. out ke Trisina di Gmail dengan cara email ke trisina.ts@gmail.com, atau misalnya teman-teman bisa kontak langsung ke Kak Trisina via direct message di LinkedIn Trisina Simanjuntak. Oke. Oke. Sepertinya teman-teman di sini pada malu-malu ya Kang Rifki. Jadi kayaknya eh, kita langsung aja buat dokumentasi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih banyak buat panitia dan Kang Rifki. Dan aku juga ngucapin terima kasih banyak buat Kak Trisina atas ketersediaan waktunya untuk sharing pengalaman dan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ini. Dan aku juga ngucapin terima kasih ke teman-teman yang udah hadir dari awal sampai akhir. Ya udah menyerap semua ilmu yang Kak Trisina berikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa follow dan ikuti kegiatan terus dari @dunia ketenagalistrikan. Eh, di situ bakal banyak informasi-informasi mengenai green job, terus mengenai workshop seperti ini juga, dan mengenai ketenagalistrikan yang ada di Indonesia. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih untuk semuanya. Eh, Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih Thank semuanya. you. Kak Trisina, terima kasih banyak. Bye-bye. Dimatiin dulu boleh itu. Dengan itunya dulu apa namanya? Iya.